Karena ini seleksinya adalah menggunakan nilai akhir untuk prestasi yang luar kota, tentu dia akan bersaing dengan temannya sendiri, dengan sama-sama luar kota. Monggo nanti bisa melihat perkembangan di web di tempat kami seperti itu. Kemudian jalur atau kuota yang lain adalah kuota mengenai zonasi. Nah, ini kata-kata zonasi ini dipahami benar karena beberapa daerah juga menggunakan zonasi. Saya akan jelaskan zonasi di kota. Di kota itu zonasi itu ada dua. Zonasi wilayah dan zonasi mutu. Kalau di Sleman, zonasi dibagi tiga. Ada zonasi radius, ada zonasi wilayah, dan ada zonasi khusus untuk difabel. Nah, nanti sama-sama wilayah beda. Kalau di kota, pengertian wilayah itu menggunakan jarak. Jadi tidak menggunakan NA seleksinya. Menggunakan jarak udara. Sekarang sudah dipasang di dinas itu dengan menggunakan leaflet atau dibuat backdrop, Pak Kung, sudah ada. Karena kita punya RW itu 618-an, sehingga kalau dibuat di print itu kira-kira sekitar 200 lembar itu mengenai jarak udaranya itu. Nah, itu sudah dipasang di RW-RW, nanti Bapak Ibu calon orang tua juga bisa melihat contoh seperti saya aja. Saya tinggal di Umbul Harjo, RW 9. Titik tengahnya RW 9 itu kalau dihitung dengan jarak udara ke SMP 9 itu 756 meter. Tapi nek lewatnya Gojek jauh. Tapi kalau jarak udara kan dekat karena melumpati Kali Gajah Wong. Dekat. Kalau ke SMP 10, 1 kiloan lebih. Kalau mau ke SMP 5, sudah lebih dari 3 kilo. Ke SMP 1, 4 kiloan. Sehingga kemungkinan saya orang Umbul Harjo daftarkan ke SMP 5 karena terlalu jauh. Saya bisanya hanya SMP 9. Berharap ke SMP 9, tapi pengalaman beberapa tahun kemana SMP 9 radiusnya hanya 600, padahal saya 750, tapi saya punya hak untuk mendaftarkan dengan zona wilayah. Nah, kuotanya kita kurangi, sekarang menjadi 25%, itu kurang lebih angkanya sekitar 818. Di kota ada zona yang kedua, di samping wilayah adalah zona mutu. Nah, kalau zona mutu, ini kita tingkatkan kuotanya. Yang semula 30 menjadi 35. Itu angkanya menjadi kurang lebih sekitar 1.212. Jadi angkanya 1212 itu. Nah, cuma bedanya kalau wilayah pakai jarak, tidak pakai NA. Kalau mutu menggunakan NA yang tadi sudah kami sampaikan, persis seperti bibit unggul, hanya ditambah prestasi, penambahan nilai prestasi. Bapak Ibu, nanti jangan kaget pada orang tua kalau membandingkan nilai prestasi kok beda dengan tahun kemarin. Perbedaan yang pertama, kalau tahun kemarin itu rentangannya 300. Jadi nilai anak itu 300 maksimal. Sekarang tinggal 100. Tentu kalau kemarin juara nasional juara internasional katakan 15, maka yang sekarang tinggal 5 karena dibagi 3. Itu yang pertama perbedaannya. Kemudian yang kedua, kalau modelnya lombanya itu beregu dengan individu atau double juga beda. Misalnya badminton itu kan 2 orang atau yang 1 orang dibandingkan dengan sepak bola mungkin yang kesebelasan itu akan berbeda. Sama-sama juara 1. Apalagi kalau ada kalau diakui paduan suara atau polisi cilik itu ya, drum band itu ya. Itu bisa lebih dari, tetapi nanti kita membaginya kayaknya hanya ada 3. 1 orang atau double, kemudian antara 3 sampai 12 atau 11,
mungkin lebih dari 12 apa, bukan kemudian lebih dari 20, kira-kira seperti itu, sebab angkanya sudah kecil sekali. Tetapi penambahan 0,2 Bapak Ibu pengalaman kita itu bisa menggeser di SMP 5 itu 40 siswa. Itu sama, begitu dia sama ada yang nambah 0,2, itu geser semuanya. Jadi memang prestasi itu penting mulai sejak dini, harus Bapak Ibu harus pupuk itu. Saya lanjutkan, tadi ada zona wilayah, zona mutu. Nah kalau Sleman Bapak Ibu, saya matur sekalian, Sleman itu ada zona radius, itu dasarnya jarak dari titik rumah ke sekolah itu berapa. Di sana yang di samping zona radius ada zona wilayah. Nah zona wilayahnya Sleman itu menggunakan NA kalau di kota. Jadi kata-kata beda. Nah kita zona wilayah itu menggunakan jarak. Nah sana, jadi zona wilayah Sleman itu jadi sama dengan zona mutu kita. Sehingga ketemu tanggalnya sama persis. Seperti itu. Nah kemudian setelah kita zona, Bapak Ibu, kita ada jalur yang lainnya adalah mengenai KMS, ya itu 10% difabel sama dengan Sleman. Kemudian ada perpindahan orang tua atau mutasi orang tua. Nah ini mengenai bentuk kuotanya seperti itu. Yang berbeda adalah hanya di wilayah yang semula 30 jadi 25, kemudian yang mutu yang semula 30 menjadi 35, kalau yang lainnya tetap tidak ada perubahan, sehingga total adalah 100%. Nah ini mengenai kuota. Nah jalur-jalur ini Bapak Ibu, ada yang kalau dia penduduk kota, sekolah di kota, tadi saya matur diuntungkan karena bisa 2 sampai dengan 3 kali mendaftar. Contoh yang 3 kali, kalau anak itu kebetulan dia juara Sapen, ikut 10 besar, paling tidak pertama dia akan ikut bibit unggul. Oke lah bibit unggul. Kalau dia tidak lolos, maka dia akan mencoba untuk wilayah, walaupun itu gambling. Kemudian kalau wilayah nggak ketemu, nggak dapat, dia akan yang terakhir adalah mutu. Itu yang saya katakan 3 kali, tapi ada yang 2 kali. Warga kota yang 2 kali kebetulan tidak masuk 10 besar, maka dia akan bermain yang pertama adalah di jalur wilayah, kemudian juga ke mutu. Itu nih penduduk kota. Tapi yang penduduk luar kota yang sekolah di kota paling tidak bisa main 2 kali atau 1 kali. Yang 1 kali, yang 2 kali apa? Yang 2 kali kalau dia masuk bibit unggul. Pertama, nggak lolos, dia akan prestasi. Tapi kalau dia tidak masuk bibit unggul, berarti dia hanya cukup prestasi. Ini ya keuntungan yang harus kemudian dipahami oleh masyarakat atau oleh orang tua. Itu perbedaan yang ketiga. Saya masuk perbedaan yang keempat, Bapak Ibu. Perbedaan yang keempat mengenai pilihan sekolah. Nah ini menarik Bapak Ibu. Kalau jumlah pilihan sama, sekarang apa yang menjadi perbedaan? Perbedaannya, kalau dulu sebelumnya ini, itu begitu daftar di hari pertama, misalnya, alasannya itu keliru atau radong, jadi budget daftar. Pak Agung mendaftarkan putranya hari pertama tanggal 29, terlanjur daftar, kemurungsung toh, langsung daftar. Pilihannya adalah pilihan SMP 1, 2, dan 3, misalnya seperti itu. Setelah dipikir, direnungkan, sholat istikharah, wah kok pendaftarannya kok keliru ini? Keliru sing nunul apa keliru sing seperti apa gitu pilihan. Maka pada tahun ini bisa dilakukan perubahan. Asalkan jangan sampai pada hari ketiga, tanggal 1. Tadi Pak Agung tanggal 29 daftarkan, jam 10, habis luhur, mikir-mikir, wah piye gitu kok pendaftaran seperti itu. Nek dulu ya sudah kayak gini, sudah ditunggu sampai pengumuman. Dulu. Nek sekarang dipikir, saya tak ganti perubahan. Katakan dilakukan perubahan. Jam berapa? Jam 2 siang. Melakukan perubahan. Ceritanya itu habis maghrib mikir lagi. Waduh kok isi salah lagi ya. Maka tanggal 30 bisa dilakukan perubahan.
Itu kelebihannya. Sehingga nanti yang terjadi bisa saja temannya tahu, anak tetangga saya tuh sudah diterima di SMP X katakan. Wah, nilainya tinggi. Nggak taunya dia kan seneng, berarti kayak saya berarti bisa di bawahnya kayak itu. Nggak taunya dia pindah ke SMP lain. Maka ini harus hati-hati. Itu perbedaannya mengenai pilihan seperti itu, tapi jumlah pilihan sama-sama pilihannya 3, tetapi perbedaan yang sekarang adalah bisa merubah pilihan pada hari pertama dan hari kedua. Hari ketiga sudah tidak bisa melakukan perubahan. Nah, itu yang perbedaan mengenai yang keempat, ketiga ya. Selanjutnya perbedaannya mengenai batasan dikatakan penduduk kota. Kalau dulu itu dikatakan penduduk kota, pindah penduduk kota itu kalau dihitung sebelum 6 bulan dari tanggal 1 Juli. Untuk tahun ini sesuai dengan Permendikbud dikatakan penduduk kota asalkan pindahnya itu sebelum tanggal 1 Juli 2019. Kita akan menggunakan cut off 1 Juli 2019. Dan yang terakhir mengenai perbedaan yang lain itu tadi pilihan sudah ya, kayaknya itu ya, cara mendaftar sudah, kemudian kuota sudah, alatnya sudah, kemudian dikatakan penduduk kota tadi sudah, perubahan pilihan sudah. Mungkin itu barangkali nanti sambil Bapak Ibu menanyakan atau diskusi nanti mungkin akan muncul perbedaan yang lain, nanti akan kita sampaikan. Barangkali itu dulu untuk materinya, tapi kalau materi lebih lengkapnya nanti bisa dibaca atau bisa lihat di tayangan. Mungkin itu dulu Pak Agung, saya kembalikan.